Sejarah benteng Castela mulanya dibangun sebagai pos dagang. Kedatangan bangsa Portugis saat itu ke Ternate disambut baik oleh pihak Kesultanan. Keduanya menjalin kerjasama baik dalam perdagangan rempah. Pos itu pun dibangun dengan tujuan sebagai tempat tinggal para pendatang itu. Niat tersebut mendapat restu dari Sultan tahun 1522. Pembangunan benteng dimulai. Gubernur koloni Portugis di Ternate, Antonio de Brito, menggagas pembangunan pos. Pembangunan itu kemudian dilanjutkan oleh penggantinya, Garcia Henriques, pada tahun 1525. Benteng ini akhirnya selesai dibangun tahun 1540 di masa kepemimpinan Jorge de Castro. Selanjutnya benteng ini Benteng Gamlamo atau Benteng Castela. Nama Gamlamo itu sendiri memiliki dua makna, desa yang sangat besar atau kota yang besar. Dalam perjalanan sejarahnya, Benteng Castela menjadi saksi bisu dari peristiwa penting yang melibatkan Kesultanan Ternate dengan bangsa Portugis. Salah satu perjuangan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Baabullah dalam melawan dan mengusir bangsa Portugis. Setelah pertempuran selama kurang lebih 5 tahun, Portugis berhasil diusir dari Ternate pada tahun 1575. Benteng Castela kemudian dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Benteng yang berada di pantai Castela itu pun kini menjadi salah satu objek wisata di kota Ternate. Nah, berikutnya ada 5 fakta menarik dari Benteng Castela. Benteng yang pertama dibangun Portugis di Maluku. Benteng inilah yang dibangun pertama kali oleh Portugis di Maluku sebagai benteng pertahanan, juga kantor dagang. Dibangunnya secara bertahap selama kurang lebih 20 tahun. Pertama kali pembangunan dimulai oleh Antonio de Brito tahun 1522. Kemudian dilanjutkan oleh Garcia Henriques tahun 1525. Lalu tahun 1530 dilanjutkan lagi oleh Gonçalo Pereira. Tahun 1540 dirampungkan oleh Jorge de Castro. Sultan Ternate dibunuh di benteng ini. Pada 28 Februari 1570 terjadilah peristiwa yang tak akan pernah dilupakan rakyat Ternate. Sultan Hairun dari Kesultanan Ternate ditipu dengan cara diundang ke benteng untuk perundingan, tapi ternyata beliau dibunuh oleh Antonio Pimental atas perintah Diego Lopes de Mesquita, gubernur Portugis ke-18 di Maluku. Tanggal Ternate berhasil mengusir Portugis dijadikan hari jadi kota Ternate. Pembunuhan tersebut tentu memancing kemarahan rakyat Ternate. Sultan Baabullah sebagai pewaris tahta Kesultanan Ternate memimpin rakyat Ternate mengepung benteng selama 4 hingga 5 tahun sehingga pasukan Portugis di dalam benteng kehabisan bahan makanan dan akhirnya Portugis angkat kaki dari Ternate pada 29 Desember 1575. Inilah sejarah perjuangan rakyat Ternate melawan penjajah yang sangat patriotik. Bagaimana dengan bersatu dan bahu-membahu mereka bisa memperjuangkan hak mereka dan mengusir penjajah. Tanggal 29 Desember kemudian dijadikan sebagai tanggal hari jadi kota Ternate. Tapi tahunnya dihitung sejak tahun 1250 saat mulai adanya Kesultanan Ternate. Sultan Baabullah, Sultan Ternate ke-26, 1570 hingga 1584, membawa Ternate mencapai puncak kejayaannya sebagai kerajaan maritim terbesar di wilayah timur Nusantara. Daerah kekuasaannya sangatlah luas, dari Mindanao di utara, sekarang masuk wilayah Filipina, hingga Bima, Pulau Sumbawa NTB, di selatan, dari pesisir timur Sulawesi hingga Ambon dan Halmahera. Diabaikan dan dihancurkan oleh Spanyol. Tahun 1606 Spanyol di bawah pimpinan Gubernur Don Pedro da Cunha mendarat di Ternate dan berhasil menduduki benteng Gamlamo. Tapi Spanyol kemudian kalah bersaing dagang di wilayah ini dengan VOC Belanda. Karenanya pada 1662 otoritas Spanyol di Manila memutuskan menarik kembali pasukannya dari Maluku untuk memperkuat pasukan mereka di Manila karena ada ancaman Tiongkok. Tahun 1663 benteng ini oleh Spanyol dibumi hanguskan sebelum mereka tinggalkan, karena mereka nggak mau Belanda memanfaatkannya. Ganti nama berkali-kali. Benteng ini oleh Portugis diberi nama São João Batista karena peletakan batu pertamanya sama dengan tanggal pembaptisan Saint John. Oleh Sultan Baabullah diganti namanya menjadi Benteng Gamlamo yang artinya kampung besar karena memang berpendudukan Portugis kawasan benteng. Tak ubahnya seperti kampung besar tempat pasukan Portugis melakukan segala aktivitasnya. Sedangkan Spanyol menyebutnya Ciudad del Rosario atau Nostra Senhora del Rosario yang berarti wanita cantik. Berkalung bunga mawar karena konon di benteng ini berdiam seorang gadis cantik yang sering memakai kalung dari bunga. Tapi masyarakat lokal lebih mengenal benteng ini sebagai Benteng Castela sesuai nama desanya. KONDISIBENTENJ kini.
Di sekeliling benteng sekarang padat dengan permukiman. Terlihat di dekatnya juga ada masjid berkubah kuning. Lahannya awalnya seluas 2.724 m2 dengan bentuk persegi 4. Masuk halaman benteng kita disambut tugu yang di bagian atasnya menjulang replika cengkeh raksasa. Dan di dinding tugu diukir relief tentang peristiwa pembunuhan terhadap Sultan Hairun. Di badan tugunya pun tertulis tanggal peristiwa itu, 28 Februari 1570. Dari runtuhan benteng yang belum direstorasi ini, yang masih bisa diidentifikasi hanya tinggal bastion dan menaranya. Di sekeliling benteng ada parit tapi sekarang paritnya sudah kering. Benteng Kastela baru satu kali dipugar, tahun 2005 dibuat taman dengan jalan-jalan setapak melingkar-lingkar. Tapi sisa-sisa bangunan bentengnya yang tersusun dari batu gunung dan batu kapur tetap terombok begitu saja. LOKASIBENTENG Benteng Kastela berada di pesisir barat daya Pulau Ternate, dekat pantai wisata Gamlamo. Disebut juga Pantai Kastela. Tepatnya di Jalan Raya Benteng Kastela Santo Paulo, Desa Kastela, Kecamatan Pulau Ternate. Dari Bandara Sultan Babullah Ternate berjarak 17 km, ditempuh berkendara 40 menit. Sedangkan dari Jakarta ke Ternate ada penerbangan langsung berdurasi 4 jam.